Pak Fitri mungkin punya pengalaman bagaimana menghadapi perkembangan yang besar ya. Ini Bank DKI tentu saja kalau dibanding semua bank daerah ya salah satu yang terbesar. Tetapi tentu ada beberapa challenge ya, beberapa tantangan dari yang sebelumnya konvensional menjadi harus cepat dan berteknologi mutakhir seperti tadi dijelaskan oleh Pak Anung. Gimana Pak perkembangan atau pengalaman Pak Fidri di Bank DKI? Silakan Pak. Oke, baik Pak Tommy dan Pak Anung, izin kita discuss hari ini. Yang jelas Bank DKI saya informasikan dikit ya. Kita berdiri itu dari tahun 1961, 16 April 61, dan pada saat sekarang komposisi pekerjanya 72% milenial. Mengapa saya cerita itu? Karena yang akan dihadapi pasar kita tadi seperti disampaikan, demografinya banyak sekali generasi. Sekarang generasi milenial, generasi Z yang harus diantisipasi oleh Bank DKI. Bank DKI tentu tidak tinggal diam. Seperti dari komposisi kapital pun kita sudah aman. Permasalahan yang ada sekarang adalah bagaimana semua customer kami itu bisa kita puaskan dengan digitalisasi. Memang semua butuh proses, Pak Tommy. Kami melangkah ke sana, bagaimana caranya selama ini saving bank, kita menjadi transacting bank. Dan tentu di sini kita mendukung semua dari sisi digital. Tadi Pak Anu juga bilang, itu pilihan. Kita setuju. Dan inilah kolaborasi yang kita harus berpikir, melihat future jauh ke depan sebagai perbankan yang bisa bertahan, bisa sebagai pemimpin, atau cuman penonton lama-lama habis. Kan gitu ya Pak ya. Tentu kita tidak mau kayak gitu. Kami di Bank DKI tentu punya strategi tersendiri. Minimal kami bersinergi dengan posisi yang ada di antara sinergi BUMD kami dulu. Kita banyak sekali menciptakan digital-digital, misalnya Jack RT, ya. Posisinya kemarin kita juga Jack Abang. Kalau itu semua digitalisasi, ini tuntutan zaman yang tidak bisa dipungkiri. Dan Bank DKI siap ke sana, dan mulai ke depan pun posisinya tentu kita berharap lebih bagus lagi. Nah, pada saat sekarang Bank DKI pun sedang melakukan transformasi. Apapun judulnya digital, Pak. Kalau sumber daya manusia kita dari sisi kompetensi, capability-nya tidak bisa mengikuti perkembangan ini, dua sisi yang menurut kami harus dipersiapkan. Pengalaman kami, kebetulan kami sebelumnya di perbankan BUMN, 31 tahun di sana, kami merasakan bagaimana dari manual bank, online bank, public bank, dan digital, sampai sekarang bagaimana kolaborasi antara bank dengan fintech segala macam, itu hal yang biasa. Jadi kita jauhkan ego kita, bagaimana caranya connecting antara satu IT dengan IT, seperti tadi Pak Nur bilang, yang kecil-kecil mungkin yang cocok dengan kita, kita ambil. Kita suntik dari sistem jaringannya, insya Allah mereka bisa bertahan. Sudah banyak yang ingin berkolaborasi kayak gitu. Dan tentu Bank DKI di sini, kami melihat lagi kue-kue yang ada di bank kami, khususnya DKI deh, kita permain DKI, di BUMD itu, kalau kita garap itu, masih oke, Pak Tom, itu. Jadi memang digital ke depan, mau tidak mau kita harus melangkah ke sana. Sekarang kita untuk aplikasi misalnya pengajuan untuk pinjaman, semua arahnya sudah. Kalau masih manual ditinggal orang, Pak. Pengalaman saya sebelumnya lagi di perbankan syariah ya, kebetulan saya pernah di BRI Syariah, saya megang retail di sana, retail mikro. Begitu kita rombak proses bisnisnya dari manual menjadi digital, Pak, biasanya satu paket kredit dikerjakan 10 hari, sekarang bisa 1 hari, Pak, pakai modal smartphone aja. Dan Bapak tahu nggak angkanya? 22 tahun bergabung di sana, angka kenaikan aset 22 T, Pak. Begitu dasarnya digital. Sekarang kita lihat, Pak, di pasar. Tadi Pak Anung bilang, siapa cepat itu dapat. Saya sangat setuju. Kita ambil aja filosofi
teman-teman ya, mohon maaf, inang-inang di pasar. Mengapa dia masih hidup? Karena kecepatan. Gua butuh, gua dapat hari itu. Nah, itu filosofi yang harus kami tiru nanti di Bank DKI-nya dengan digitalisasi. Gitu Pak Tommy. Baik, Pak Fitri, kecepatan dan akurasi mengenal nasabah menjadi penting karena ada sisi keamanan yang menjadi tantangan berikutnya. Ada nggak Pak satu trik khusus yang dilakukan oleh Bank DKI untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan sisi keamanan bagi bank sendiri maupun bagi nasabah ini Pak? Oh ya, makasih Pak. Tentu ada Pak ya, kita apapun namanya pemahaman risk kita sebagai bankir itu nomor satu harus kita utamakan. Connecting data, misalnya kita untuk ke OJK segala macam, dan juga kita gabung ke data sipil ya, yang dikelola itu begitu data apa? Kebetulan misalnya Pak Tommy mempunyai data kalau kurang bagus, itu aplikasi kita udah nolak. Nah, sekarang orang udah canggih-canggih macam-macam ya. Karena kami basicnya adalah bankir. Tentu kita melihat dari cash flow. Ya, kalau sekarang orang lihat dari fintech macam, bagaimana sosial medianya, bagaimana transaksinya, semua itu bisa digali, Pak. Nah, yang perlu dimodifikasi adalah jenis produk apa nih? Kalau kita masih kaku dengan pola lama, harus punya akunan, ya itu udah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Yang penting orang ini savingnya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana. Insya Allah itu deteksi yang harus dilakukan. Tetap Pak, sehebat apapun Pak, walaupun digital, itu pasti dilakukan risk yang pertama Pak. Jadi karakter itu penting. Ya, baik. Nasabah milenial, nasabah Gen Z yang sebenarnya kalau dilihat dari volume transaksi dan duitnya tidak sebanyak dari nasabah Bapak yang tradisional. Dari pemilik uang ini masih generasi yang lebih senior. Bagaimana menghadapi situasi market seperti ini, Pak? Ada satu volume atau jumlah nasabah yang banyak tetapi duitnya dikit, tetapi ada sejumlah kecil senior nasabah yang duitnya lebih banyak. Menyeimbangkan ini bagaimana Pak Fitri? Oke, baik Mas Tommy. Yang jelas itu suatu pilihan kombinasi ya. Yang mau kita pilih, kita itu segmen debitur kita lebih banyak portfolionya di mana. Dan untuk penyeimbang seperti tadi, Bank DKI sendiri terus mengembangkan ya dari sisi teknologi. Kita punya namanya Jack One Mobile. Itu sudah menyusul kepada bahwa ada juga kita masuk sekolah, masuk ke RT, community semua. Itu semuanya basic, semua itu ada di strateginya kita semua. Dan kita acuannya nanti mengacu kepada aturan dari OJK juga. Tadi kita tinggal pilih lagi. Lu mau pilih jumlah rekening dengan jumlah tadi kaum milenial atau dengan kaum senior milenial ya. Kalau menurut saya itu kombinasi yang bagus, Pak. Sekarang bank karena kompetisinya sangat ketat, Pak. Kami bagaimana cara memelihara customer kami yang sudah ada, ini akan terjadi kombinasi. Jadi daripada kita tempur dengan teman-teman yang mungkin mempunyai kekuatan dari IT-nya sedikit lebih maju, kita lebih bagus memelihara yang dia dalam perut kita meningkatkan services, ya digitalisasi kita perbaiki, dan kita selalu yang salah satu lagi yang terus mungkin ada nilai services yang bagus, sosialisasinya, kita masuk, kita sampaikan dampak bahayanya, yang harus kita jaga semua. Jadi kita sentuh dari sisi memiliki terhadap banknya kita. Kita menuntut loyalitas. Jadi sekarang kita geser ini pasarnya menjadi bagaimana nasabah kita yang kita pelihara ada sekarang itu loyalty. Jadi kombinasi apapun judulnya Pak Tommy, mau kaum milenial ke senior segala macam, yang terbaik itu kombinasi Pak. Menurut prinsip saya. Kenapa?
kaum milenial pun butuh jam terbang. Kemarin kita lihat ya, salah satu kejadian dari Bank DBS, digital. Akhirnya lari kemana? Manual juga. Jadi ini saya bilang, kita harus kombinasi, apalagi di tempat kita ya, posisinya, ini kombinasi ini bertahap iya. Harus ada tahapannya, kayak repelita lah kita kan, ada perencanaan pada satu titik nanti baru selesai semua, ending semua. Dengan kekuatan IT yang harus ada bagus, big data sudah bagus di Indonesia, itu baru bisa jalan. Jadi bagi saya, posisinya kombinasi Pak. Kita juga, makanya saya bilang tadi, kita lebih bagus membangun, kalau menurut saya ekosistem yang ada di UMD kami, itu barang yang sesuatu yang kami lihat itu emas banget. Kami pelihara itu, Pak. Mungkin itu. Kalau lihat target waktu, Pak. Ini kan mungkin Bapak punya satu perencanaan ya. Bagaimana membuat kombinasi ini menjadi, sekarang saya nggak tahu apakah masih 50-50 atau masih 30-70 atau 40-60 gitu yang tradisional. Tapi pada akhirnya yang tradisional ini pun akan bergerak ke minimal beradaptasi pelan-pelan ke digital gitu. Iya, menurut pengamatan Pak Fitri, berapa lama atau berapa tahun sih kira-kira proses itu akan berlangsung, Pak? Jadi gini, tadi salah satu beri produknya kita punya Jack One School ya Pak ya. Itu kan basic banget. Jadi anak-anak kecil pun kita masuk di SD SMP kita ajarin. Nanti itulah cikal bakal generasi penerus akunnya kita. Dan di kombinasi yang senior-senior ya kita masuk kepada produk-produk untuk anak-anaknya. Jadi mulai kita bertransisi dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Ini harus dilakukan Pak, kombinasi ini supaya perbankan ini tetap sustainable. Turun-menurun itu biasa di dalam suatu account. Itu biasanya kalau, oh ya udah kamu ke sana aja. Bank itu dulu yang menyelamatkan papa. Bank itu menyelamatkan mama. Kan itu ya, jadi services lagi berbicara. Sekarang dulu zaman papa mama dulu manual, sekarang zamannya kalian digital. Jadi kita sentuh itu Pak. Ini kombinasi services dengan IT itu saya rasa harus dilakukan. Begitu juga pilihan tadi, kita pilih usia berapa, yang dari demografinya, ya 5 tahun ke depan yang SMP, dan juga, mohon maaf saya lupa, kami juga ngasih beasiswa pada pekerja-pekerja mahasiswa yang terbaik. Ya, itu ada program dari Bank DKI. Nah ini cikal bakal juga yang jadi generasi penerus untuk nanti menjadi akunnya kami ke depan. Ya kira gitu Mas Omi. Itu generasi yang berkelanjutan yang harus kita pelihara kerjakan. Baik, terima kasih Pak Fitri. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Salim. Pertanyaannya mungkin untuk Pak Fitri dari Bank DKI ini. Seperti untuk pihak bank, mana yang lebih penting dari 3 tahapan dalam pengembangan? Apakah aplikasi bank digital, apakah development-nya, apakah security, apakah development-nya, apakah security, ataukah implementasinya? Dan bagaimana bank membuat tahapan itu berlangsung atau dalam prosesnya gitu, kira-kira Pak Fitri. Jadi ada 3 hal yang dia tanya. Oke, makasih. Mana yang lebih penting, Pak? Semua, kalau skala prioritas itu penting semua ya. Kita berteori kalau implementasinya nggak bisa juga nol hasilnya. Jadi tentu kita melihat kesiapan dari kita masing-masing bank sendiri. Ya pada saat sekarang kalau kami developnya Pak, developnya yang harus dikembangkan terus. Seperti tadi saya ngomong dari sisi IT dan juga dari sisi manusianya. Karena zamannya tantangan ke depan orang yang terbiasa kerja manual dengan nanti digital itu agak sedikit harus kita bangun lagi, kita coaching, kita masukin pendidikan lagi. Dan tentu setelah ini pengembangan, kita sesuai seperti tadi, kita dipagari oleh OJK. Pada saat sekarang kita ada istilahnya kalau dari OJK ya Pak Anung, ada cetak biru transformasi. Itu kita harus terjemahkan pada strategi plan kita ke depan itu harus connect semua. Dan ini yang harus kembali lagi kita sosialisasikan, kita kunci dulu internal kita kuat dan kita pelihara kerjakan kepada nasabah tadi. Yang benar Pak Anung, pada saat sekarang jarang milenial yang setia kan gitu ya Pak ya.
Nah, ini tantangan yang bagi kami, bagaimana nih caranya supaya milenial yang tadi tidak posisinya tidak setia, kita bikin setia lah. Apapun judulnya Pak, kalau menurut saya, kita sentuh nuraninya, udah semua bank itu bagus. Coba, ada nggak yang memperhatikan kamu kayak gini selama jam? Saya yakin itu masih berjalan. Dan pendekatan-pendekatan pribadi, wah ayo Pak Nung kan kantornya misalnya sekarang di kantor pusat di Jakarta. Bapak harus sebagai warga Jakarta, buka dong di Bank DKI. Kita pun punya digital, misalnya gitu ya. Nah, kami yakin lama-lama Pak Nung pun juga kekuatan lebih apa? Kami juga bisa, kue kami kayak gini, kekuatan kami kayak gini, lama-lama juga Pak Nung pasti juga bisa tertarik. Lagi-lagi, kombinasi services dan digital tadi tidak bisa dipungkiri, itu harus dilakukan. Digital dengan posisi lama-lama servisnya nggak bagus, orang pasti lari lagi Pak, services. Kita belajar tadi dengan DBS. Begitu digitalnya kandas, kembali lagi posisinya manual. Jadi dua hal ini namanya jasa itu adalah services. Harus dikombinasi, diperkuat dengan digital tadi, memang harus wajib. Karena Indonesia 2045 tantangannya harus Indonesia yang lebih maju dengan big data yang lebih bagus. Mungkin itu, Mas Tommy. Dan kita sudah tiba pada penghujung acara kita, diskusi kita. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa, saya akan meminta para narasumber satu statement singkat, semacam statement penutup begitu, terhadap apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, yaitu bagaimana masa depan bank digital dan literasi keuangan di Indonesia. Pak Fidri Arnaldi dari Bank DKI, silakan Pak Fidri. Baik Mas Joko. Baik, kami dari Bank DKI terus berupaya mengembangkan ekosistem digital yang terus kita lakukan, dan dengan tetap berkomitmen sasaran kita digitalisasi baik pada portfolio UMKM, transformasi yang dilakukan juga dengan cek one mobilnya kita dengan fitur yang banyak untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi ke depannya dengan peningkatan digital yang harus lebih baik, dan itu sudah ada dalam plan kerja kami, dan insya Allah ini bisa terlaksana dengan bagus. Ya, tentu seperti tadi kita sampaikan, Bank DKI pada saat sekarang sedang bertransformasi baik dari sisi digital maupun dari sumber daya manusia untuk menciptakan Bank DKI yang lebih agresif dan kompetitif ke depannya. Terima kasih.